Renungan Prapaskah, hari ke-20, Kamis sesudah Rabu Abu, 27 Maret 2025. Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, dalam tanggapannya terhadap perkataan orang yang ketiga, Yesus dari Nazaret berkata-kata tentang harga dari kemuridan dan nilai penting dari fokus seutuhnya dalam kehidupan seorang murid. Metaforanya yang mengumpamakan seorang murid dengan seorang petani yang siap membajak sawah, berbicara banyak tentang komitmen yang dituntut dari mereka yang ingin mengikut Dia. Ketika Yesus menyebut atau berkata-kata tentang siap untuk membajak atau meletakkan tangan di atas bajak, Ia sedang merujuk pada pekerjaan mempersiapkan tanah yang akan digunakan untuk bercocok tanam. Seorang pembajak harus mengarahkan diri sepenuhnya pada pekerjaan itu. Jika ia menoleh ke belakang, alur tanah yang sedang dibajak akan menjadi bengkok. Walhasil, pekerjaannya tidak efektif. Ini mengilustrasikan bahwa untuk mengikut Yesus dengan setia, kita harus betul-betul mengarahkan hati kita kepadanya. Peringatan untuk tidak menoleh ke belakang sangat serius, saudara. Ketika kita mengarahkan hati dan pikiran kita pada hal-hal yang seharusnya kita tinggalkan, entah itu kepahitan masa lalu, keterikatan duniawi, atau gaya hidup yang tidak sejalan dengan komitmen kepada Kristus, kita berisiko mengalihkan perhatian kita dari Kristus dan jalannya. Menoleh ke belakang bisa menimbulkan keraguan, kebimbangan, bahkan penyesalan yang dapat merusak komitmen, semangat, bahkan iman kita kepada Kristus. Mungkin saat ini kita sedang merindukan kenyamanan, kesenangan, dan kebiasaan yang dulu kita nikmati. Kendati kita tahu bahwa semuanya itu tidak sejalan dengan komitmen kita kepada Kristus. Mungkin saat ini kita sedang bergumul dengan rasa sesal karena telah meninggalkan kenyamanan, kesenangan, dan kebiasaan itu. Sementara kita berupaya memperdalam hubungan kita dengan Kristus. Tuhan Yesus, saudara, mengundang kita untuk melepaskan diri dari belenggu-belenggu atau ikatan-ikatan masa lalu itu. Sebab kemuridan yang sejati menuntut kita untuk berkomitmen penuh terhadap perjalanan ke depan bersama Yesus. Dalam mengikut Yesus, saudara, fokus yang kuat sangatlah penting. Kemuridan adalah cara hidup baru yang membutuhkan perhatian dan dedikasi kita sepenuhnya. Yesus menghendaki supaya kita menempatkan kesetiaan kita kepadanya di atas segalanya. Itu artinya kita harus melepaskan keterikatan yang menghalangi ketaatan kita dan sungguh-sungguh memeluk kehidupan baru yang ditawarkannya. Saat kita merenungkan ajaran ini, marilah kita mengevaluasi kehidupan kita. Adakah bidang-bidang dalam hidup kita di mana kita mendapati diri kita melihat ke belakang, ragu-ragu, atau masih berpaut pada masa lalu? Perkataan Tuhan Yesus menantang kita
untuk mengarahkan kembali fokus kita dan memperbarui komitmen kita untuk mengikutnya dengan sepenuh hati. Mengikut Kristus adalah perjalanan yang penuh tantangan. Benar. Tapi mengikut Kristus adalah juga perjalanan yang penuh pengharapan dan janji ilahi. Ketika kita memutuskan untuk tidak menoleh ke belakang, kita justru membuka diri kita terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan. Sukacita dalam melayani, kedamaian karena kehadiran dan penyertaannya, serta kuasa kasih Tuhan yang mengubahkan. Marilah saudara, kita memeluk panggilan untuk tidak menoleh ke belakang saat kita menempuh jalan kemuridan kita. Dengan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus, pemimpin dan penyempurna iman kita. Tes pisteos arkegon kai teleioten Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Kita memosisikan diri kita untuk menerima bimbingan dan kekuatannya untuk menempuh jalan kemuridan yang terbentang di depan kita. Marilah kita melangkah maju dengan berani, siap untuk melayani, memuliakan Allah, mengikut Yesus tanpa keraguan dan penyesalan. Terpujilah Allah. Amin.